adanya bi yang ada di bismillah, bi kana makana, dengan Allah lah ada itu semuanya, maka semuanya kembali berpusat pada bismillahirrahmanirrahim, pada huruf ba-nya bi. Maka bismillahirrahmanirrahim sebagai isyarat orang kalau mau tinggi derajatnya tidak boleh jauh-jauh daripada bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Allahu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mulai mengarang kitab ini, kata Tuan Musannif. Alhamdulillahil wahidil majid, al-jawadil wahhab, ar-razzaqil hannanil mannan. Alhamdulillahi, adapun segala puji, lillahi yaitu tertentu bagi Allah, al-wahidi yang maha esa, al-majidi lagi maha agung, al-jawadi lagi maha pemurah, al-wahhabi lagi maha pemberi, ar-razzaqi lagi maha pemberi rezeki, al-hannani lagi maha penyayang, al-mannani lagi maha pemberi anugerah. Alladzi ba'atha Muhammadan khatima anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insi wal jan, yang telah mengutus oleh Allah akan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi-nabinya Allah dengan kerasulannya Nabi Muhammad kepada seluruh manusia dan jin. Wa anzala alaihil Qur'an, dan menurunkan oleh Allah atas Nabi Muhammad akan Al-Quran. Fihi hudan linnasi, di dalam Al-Quran itu ada hidayah bagi manusia. Wa bayyinatun, di dalam Al-Quran itu ada keterangan-keterangan. Minal huda, daripada petunjuk. Wal furqani, dan pembeda dan antara hak dan batil. Wa syara'a lahu wa li ummatihi ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahima wa Musa wa Isa wa faddala dinahu ala sairil adyan, dan telah mensyariatkan oleh Allah lahu bagi Nabi Muhammad, wali ummatihi, dan bagi umatnya Nabi Muhammad, ma awsa bihi Nuhan, akan sesuatu yang memberikan wasiat perintah oleh Allah dengan sesuatu. Nuhan, akan Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa,
wa faddala dinahu, dan telah mengunggulkan oleh Allah dinahu akan agamanya Nabi Muhammad, ala sairil adyan, mengungguli atas seluruh agama. Wallahu a'lamu bissawab. Seginilah hadirin sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu kita telah mengkaji mabadi'ul asyarah terkait dengan ilmu akhlak tasawuf. Malam hari ini kita memasuki muqaddimah dari apa yang dituliskan oleh seorang wali kutub dari Yaman, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Yambaghi likulli syari'in fi fannin an yabhatha basmalatan bitarafin mimma yunasibul fannal masyru'a fi wifa'an bihaqqil basmalati wa haqqil fannil masyru'i fi. Saudara-saudara sekalian, seyogianya bagi orang yang memasuki mengkaji satu disiplin ilmu untuk membahas bismillah dengan bahasan ala kadarnya saja, yang ada hubungannya dan ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang sedang dipelajarinya. Wa nahnul ana syari'una fi fannit tasawuf, fayajibu alaina sina'an an nabhatha basmalatan bitarafin mimma yunasibul fannat tasawuf. Malam hari ini kita mengkaji ilmu akhlak tasawuf, maka wajiblah kita secara wajib sinai untuk membahas ala kadarnya bahasan bismillah yang ada relevansinya dengan ilmu akhlak tasawuf sebagai memenuhi hak bismillah dan memenuhi hak ilmu akhlak tasawuf. Saudara-saudara sekalian yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia ada di jagat raya ini, tidak dibiarkan manusia itu ada di jagat raya dengan hidup sesuai selera manusia. Yang penting dia hidup. Ketika Jepang membuat motor namanya Honda, tidak kemudian diberikan Honda begitu saja. Yang penting dia pakai, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara memakainya, tidak perlu dikasih tahu. Tidak begitu. Diberikanlah katalog bagaimana cara merawat itu motor. Kalau yang rusaknya ini imbasnya apa dan ngedandaninnya bagaimana. Diberikanlah namanya buku panduan untuk menggunakan motor itu dengan benar. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencipta manusia ada di jagat raya ini,
tidak dibiarkan dia hidup abasan sudah, sehidup-hidupnya saja. Allah berikan katalog, Allah berikan buku panduan bagaimana cara hidup di muka bumi ini sebagai khalifatullah fil ardi, sebagai pengelola bumi. Maka katalog itu namanya kitab suci, saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci di muka bumi ini dengan jumlah dalam qaul yang masyhur, riwayat yang masyhur 104 kitab suci. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan buku panduan 104 buku panduan, 100 berbentuk suhuf, 10 kepada Nabi Adam, 10 kepada Nabi Adam, 80 kepada Nabi Syis dalam satu riwayat, lalu 10 kepada Nabi Ibrahim, 10 kepada Nabi Musa, yang dijelaskan dalam Al-Quran, inna fi dzalika la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Maka 10 ditambah 60, 80, ditambah 10, ditambah 70, ditambah 10, ditambah 10, itu 100 suhuf, saudara. Ada banyak riwayat yang 100 ini. Maka yang 4 berbentuk kitab. Di sana ada namanya Taurat, di sana ada namanya Zabur, di sana ada namanya Injil, di sana ada namanya Quran. 100 ditambah 4 kitab, maka jumlahnya 104 di dalam riwayat yang masyhur. Kitab Taurat yang 4 ini wajiblah orang yang berakal, yang umurnya 15 tahun ke atas untuk mengetahuinya, nama kitab dan turun kepada siapa, sebab diabadikan di dalam Al-Quran. Taurat orang Nasrani sebut Injil Perjanjian Lama, yang isinya 5 kitab. Kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Namun tidak dipakai oleh orang Yahudi. Kemudian yang dipakai namanya kitab Talmud, sekarang pakaiannya Yahudi. Maka Taurat ini bukan itu Perjanjian Lama, tapi yang wajib kita imani adalah Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Itu wajib kita imani, wajib kita yakin. Allah turunkan kitab suci namanya Taurat kepada Nabi Musa. Walaqad ataina Musal kitaba fi hudan wa nur. Allah berikan kepada Musa itu namanya Alkitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan ada juga cahaya. Begitu juga Nabi Daud diberikan kitab Zabur. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salih. Ada namanya kitab Zabur. Taurat ini kitab suci yang isinya ada hukum-hukum. Maka semua nabi-nabi pada Nabi Musa dan seterusnya kudu ikut kepada ajaran kitab Taurat. Zabur tidak ada hukum, yang ada adalah nasihat-nasihat yang ada.
Dalam kitab Zabur adanya cuman kata-kata bijak, firman Allah yang isinya nasihat, targhib, tarhib, tidak ada hukum. Maka walaupun Nabi Daud punya kitab Zabur, hukumnya kudu mengacu kepada kitab Taurat. Teruslah Nabi Sulaiman kepada Taurat, walaupun ada Zabur. Orang Nasrani menyebutnya Mazmur. Kemudian itu ada namanya kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil diberikan kepada Nabi Isa. Injil ini isinya menghapus dari isi dari apa yang ada kitab Taurat. Dia mengamandemen dari apa yang ada pada Taurat. Lalu kemudian ada kitab suci namanya Al-Quran. Al-Quran ini menghapus seluruh hukum-hukum kitab yang terdahulu kecuali yang relevan buat umat manusia. Singkatnya saudara, ada 104 kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Dari seluruh kitab suci itu diperes isinya, semuanya digabung jadi satu, namanya Al-Quran. Maka kalau kita baca Al-Quran, maka berarti kita membaca 104 kitab suci. Dari 104 itu diperes di Al-Quran, Al-Quran pun masih diperes menjadi surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, yaitu induknya Al-Quran, sebagai peresan kitab yang dulu. Kenapa Fatihah menjadi bacaan solat? Kalau kita baca Fatihah, berarti kita membaca 104 kitab, kandungannya ada di situ. Dan Fatihah itu saudara diperes adanya pada Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillah ini saudara adalah peresan dari Al-Fatihah, peresan dari Al-Quran, peresan dari seluruh kitab-kitab suci yang ada sebelum Al-Quran. Bismillah ini masih diperes, yaitu ada di huruf awalnya ba. Maka Bismillahirrahmanirrahim sebuah isyarat di dalam ilmu tasawuf pada ba-nya, yaitu ba itu sebagai akronim bi kana makana, bi yakunu ma yakunu. Dengan akulah segala yang ada itu ada, dengan akulah segala yang akan terjadi itu terjadi. Semuanya balik pada ba. Karena itu ba menjadi awal daripada tulisan Al-Quran. Dibanding huruf hijaiyah yang ada 28, awalnya alif tapi tidak alif, tapi berawal daripada ba. Ba itu ada di titiknya. Maka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Semesta ini tidak ada, semuanya tidak ada. Enggak ada bumi, enggak ada langit, enggak ada surga, enggak ada neraka, apalagi manusia. Enggak ada arsy, enggak ada apa saja. Adanya bi yang ada di Bismillah, bi kana makana,
dengan Allah lah ada itu semuanya, maka semuanya kembali berpusat pada Bismillahirrahmanirrahim, pada huruf ba-nya, bi dengan barisan kasroh sebagai isyarat kalau orang pengen tinggi derajatnya, dia harus patah hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mendapat ma'iyatullah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum bidzikrillah, aku itu di sisi orang yang kasrah hatinya, patah hatinya bagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bismillahirrahmanirrahim sebagai isyarat orang kalau mau tinggi derajatnya tidak boleh jauh-jauh daripada Bismillahirrahmanirrahim. Maka wajar Bismillah menjadi awalan dalam Al-Quran. Bismillah menjadi tanda keberkahan dalam apa saja, sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang bagus yang tidak diawali dengan bismillah maka dialah kurang barakah. Dalam ilmu tasawuf kita harus meninjau kenapa dari asma-asma yang ada yang dituliskan cuma 3 Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah Ismul Dzat, ada Rahman Rahim, Asmaul Husna. Ada apa ini dengan ini? Kalaulah kita mau menghitung jumlahnya dulu, Bismillahirrahmanirrahim, jumlah hurufnya ada 19 huruf. Udah pernah ngitung belum? Percaya aja dah. Begitu, hitung aja. Ada 19 huruf. Begitu, hitung aja. Saya tungguin dah. Ada 19. Malaikat Zabaniyah itu ada 19. Kalla sanad'uz Zabaniyah takalla. Sebagai isyarat orang yang melazimi Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh kekhusyuan dan asrar yang ada pada bismillah, maka akan menutup daripada malaikat Zabaniyah yang 19. Siapa orang yang berta'alluq dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia dijauhkan daripada apa yang akan dilakukan oleh malaikat Zabaniyah yang ada 19. Singkatnya, dia harus berhubungan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Bismillah ini dengan jumlah kabir, maka jumlah huruf Bismillah kalau dengan angka yang besar terjumlah 786. Maka ulama bilang siapa orang punya hajat, hajat dunia, hajat akhirat, bila dia baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali dengan khusyuk dia baca, Allah kabulkan hajatnya tak pakai lama. Begitu, sebab jumlah bismillah hurufnya ada 786 huruf. Kalau pakai jumlah huruf jumlah kabir, ba, alif, hamzah, sin, ya, nun, bismillah. Kenapa lafaz Allah didahulukan? Lafaz Allah, sebab lafaz Allah lafzul jalalah ini namanya ismun jami'un li jami asma'ihi wa sifatihil ulya. Kenapa lafaz Allah didahulukan? Sebab lafaz Allah isim zat, nama zat Tuhan.
Kalau ngomong Tuhan itu larinya kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah Tuhan, maknanya dipertuhankan, bukan haqiqatul ma'bud namanya saudara. Kalaulah kita ngomong Allah begitu, maka Allah itu lafdul jalalah ismun jami'un li jami'il asma'i was sifat, sebagai qasad daripada orang yang berdoa. Kalau adalah orang lagi sakit dia doa ya Allah, maknanya ya Syafi, wahai Tuhan yang maha menyembuhkan, sembuhkan aku. Kalau dia baca ya Allah lagi bokeh banget, maknanya ya Ghaniyu, wahai Tuhan yang kaya, beri aku kekayaan. Ya Allah, bagi orang yang rezekinya seret, itu maknanya ya Basit, ya Basitul ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Tergantung siapa dia. Itulah lafaz Allah, sebab lafaz Allah ismu dzat jami'un li jami'il asma'i was sifatil ulya. Maka kalau kita berdoa dengan Allah, ini adalah paling tinggi. Dalam dunia tarekat Naqsabandiyah ada namanya zikir khafi, berbeda dengan Qadiriyah. Syekh Bahauddin Naqsabandi, Allah itu lafaz yang unik. Kalau dibuang alifnya jadi lillah, baliknya ke Allah juga. Begitu. Kalau dibuang lamnya dibuang, jadinya hu jadinya, itu juga balik ke Allah. Maka di dalam tarekat Sadah Ba'alawi daripada Sayyidi Syekh Bamasmus suka baca hu. Orang kampung ngapain hahu di masjid? Hahu bukan, maknanya hu itu dia Allah, Allah saja yang nolongin saya, Allah saja yang bisa membuka problem ini. Allah saja tempat tujuan saya. Cuman karena kita nggak ngerti hahu, baca aja tak ngerti apa itu Allah. Itulah hembusan nafas para sufi. Kalau udah artinya Allah. Kalau kita sekagak ndak jelas, karena memang belum connect hati kita. Masih hati kita duit ini bagaimana ini ya? Ya Allah, bisnis tanah belum ada yang gol ini, belum ditendang itu tanah. Kalau belum gol, tendanglah. Begitu. Ini ini uniknya lafaz Allah. Kenapa Allah Rahman Rahim? Kenapa Rahman? Karena ini program pertama orang. Kalau menuju kepada Allah nggak perlu takut. Dia Maha Pengasih. Orang non muslim aja dibagi. Rahmannya Allah, ada bayi ditinggal sama ibunya nggak jatuh. Rahmannya Allah, bayi dalam perut enggak ada lobangnya buat makan, dia hidup. Lobang satu-satunya itu juga rebutan nama babanya, katanya begitu saudara. Itu bisa hidup Ar-Rahman. Maka dipesan oleh Nabi sebagai hadis awaliyah sesudah mengenal Allah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkan kasih sayang kepada yang ada di muka bumi, sebagai takhalluq bi akhlaqillah, menyebutkan bismillah yang pertama Rahman, niscaya yang di langit menebarkan kasih sayangnya kepada kita.
maka kita kudu menebarkan sayang kepada semua orang. Kudu sayang ama maksiat, orang maksiat kita kudu sayang. Dengan cara apa? Mendoakan dia jangan terus-terus bermaksiat, jangan wafatkan dia sebelum merasakan indahnya taubat, sebagai bentuk kita Ar-Rahmanir Rahim, takhalluq bi akhlaqillah, berakhlaklah Anda dengan akhlak Allah Ar-Rahmani. Dan di sini kenapa Rahman ini didepankan? Orang kalau mau menuju kepada Allah, jangan jauh-jauh daripada pintu kasih sayang Allah untuk menuju kepada Allah lewat pintu Rahmannya. Betapa ada seorang sufi, tiap malamnya kalau nangis sama Allah, dia bilang begini, Allahumma innaka taqulu faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatubu alaihi inna allaha ghafurur rahim. Ala ya rabbi inni tubtu ilaika farhamni fa illam akun ahlan lidzalik fa anta taqul wa kana bil mu'minina rahimah. Ya Rabbi ana mu'min farhamni fa illam akun ahlan lidzalik fa innaka taqul wa rahmati wasi'at kulla syai' wa ana syai'. Ala ya Rabbi farhamni fa illam akun ahlan lidzalik fa ayyu musibatin a'zamu min musibati anta dhiqa alayya rahmatul lati wasi'at kulla syai' falam yasa'ni fahadhihi musibah fa innaka qad 'allamtani bi an aqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa innaka taqulu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmat ala ya Rabb farhamni. Seorang sufi memandang bismillah dengan diawali dengan asmaul husna yang begitu banyak. Ada Al-Muntaqim, ada Al-Jabbar, ada Al-Qahhar, tapi tidak Bismillahil Jabbar, Bismillahil Qahhar, Bismillahil Muntaqim, tapi Bismillahirrahman. Lewat pintu rahmannya digedor Allah, lewat berbagai pintu rahmannya. Seorang sufi kalau malam berkata begini, ya Rabb, sesungguhnya engkau berfirman dalam Al-Quran yang artinya kurang lebih siapa bertaubat sesudah berbuat salah lalu memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Memang Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Duhai Allah, saya bertaubat. Saat ini saya kembali kepadamu. Ya Rabb, berikan rahmatmu kepadaku sesuai janjimu, kalau bertaubat diberikan rahmat.
berikan rahmat-Mu. Rezeki ini seret karena dosa, saya bertaubat, berikan rahmat-Mu, berikan kasih sayang-Mu. Ya Rabb, kalau tobat saya ini dianggap belum benar dan belum tulus, sehingga aku tak layak dapetin rahmat-Mu lantaran saya bertaubat ini, fa illam akun ahlan lidzalik, jika aku tak layak dapetin rahmat dengan taubatku ini ya Rabb, saya tidak mau putus asa. Ku baca Kau juga berfirman dalam Al-Quran pada ayat yang lain, wa kana bil mu'minina rahimah. Allah itu kepada orang beriman pemberi rahmat. Ya Rabb, saya mukmin, saya beriman kepadamu, walaupun saya berlumuran dosa, saya percaya. Ya Rabb, Engkau pemberi rahmat bagi orang beriman. Ala ya Rabbi farhamni, berikan rahmat-Mu kepadaku, saya mukmin ya Rabb. Ya Allah, dengan pengakuan saya ini sebagai orang beriman pun tidak layak mendapat rahmat-Mu yang Kau awali bismillah dengan ar-Rahman dari sekian banyak asma-asma-Mu al-husna. Enggak layak saya dapetin rahmat dengan pengakuan saya beriman, karena iman saya belum tulus, iman saya belum benar. Saya tidak mau putus asa. Kau berfirman dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi semua ciptaanku. Ya Rabb, fa ana syai', saya ciptaan-Mu, saya ciptaan-Mu, farhamni, berikan rahmat-Mu kepadaku. Fa illam akun ahlan lidzalik, bila saya ngaku sebagai makhluk ciptaan-Mu tidak layak dapetin rahmat yang Kau dalam Al-Quran mengawali bismillah dengan asma-Mu ar-Rahman, tidak layak dapetin rahmat. Dengan pengakuan saya bertaubat enggak layak, dengan pengakuan saya beriman enggak layak dapetin rahmat, dengan pengakuan sebagai makhluk ciptaan masih juga enggak layak dapetin rahmat. Ya Rabb, fahadhihi musibah, ini musibah besar. Fa ayyu musibatin a'zamu min musibati, mana ada musibah yang paling besar yang menimpa orang selain musibah yang menimpa diriku ya Rabb. Betapa rahmat-Mu yang luas, yang mencakup seluruh ciptaan saya kagak kebagian. Ngaku sebagai makhluk enggak dapat juga. Ini musibah besar bagi saya ya Rabb. Saya tidak putus asa. Kau juga nyuruh dalam Al-Quran, fa innaka qad 'allamtani bi an aqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang dapetin musibah, Kau ajarkan juga untuk baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau berfirman dalam Al-Quran, alladzina idza asabatum musibah, mereka yang tertimpa musibah, qalu, lalu mereka berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka balasannya Kau berfirman ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah ala farhamni. Begitulah orang-orang soleh memandang dengan bismillah diawali dengan ar-Rahmani,
betapa kita jangan takut sebagai hamba kudu masuk Allah lewat pintu kasih sayangnya. Kalaulah dia sadar betapa banyak pintu rahmat-rahmat Allah yang harus dipandang sebelum mengeluhkan Allah. Sebelum mengeluhkan Allah pelit, Allah tidak adil, maka dia harus memandang Allah itu Rahman. Yang kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan, illam tuhsin dhannaka bihi li ajli kamali wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi bika fahal asda ilaika illa minanan wa hal awadaka illa hasanan. Bukankah kebaikan Allah begitu banyak diberikan kepada kita, maka pintu rahmat ini kita tidak boleh jauh-jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa habis Rahman kemudian ditutup dengan Rahim, yang secara huruf dikitan ada 4, Rahman ada 5. Tentu dengan tambahan huruf menunjukkan Rahman maknanya lebih banyak dibanding daripada Rahim. Kenapa enggak cukup dengan Rahman saja? Kenapa harus ditambahin Rahim? Ada apa ini isyarat Allah? Rahman maknanya rahmat besar, Rahim maknanya rahmat kecil. Kenapa pakai Rahim, enggak cukup dengan Rahman? Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Tidak seperti orang. Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun daripada makhluknya. Kalaulah kita orang kaya raya di kampung baru, duitnya banyak, kalau sodako jutaan, lalu kita datang kepada dia minta duit, bang bagi duit 1000 perak, pastilah dia marah, dianggap menghina. Kenapa? Karena dia orang kaya raya. Lu menghina gua minta 1000. Tidaklah dengan Allah. Andai kita minta sama Allah yang kecil-kecil, minta garam di dapur yang kagak ada, minta ganti sendal cepit yang putus, Allah tidak malu diminta yang kecil-kecil, sebab Allah itu Rahim. Jangan takut, baliklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kenapa bismillah menjadi dasar dalam dunia tasawuf, supaya kita tidak boleh jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan saudara, sebagai penutup pembahasan sekelumit bismillah, dulu ada orang pulang ngaji, lalu merasa rambutnya panjang. Bahasa kita orang namanya gondrong. Karena dia gondrong, maka kemudian itu baik. Maka karena itu dia merasa rambutnya panjang, pergilah dia ke barbershop, ke tukang cukur. Jazakumullah khair. Karena dia pakai pici, ketika datang ke barbershop, maka kemudian itu ditanya sama si tukang cukur. Biasanya Asgar, asli Garut, begitu. Tukang cukur tuh begitu. Maka kemudian itu saudara, karena pakai pici, ditanya, anak muda,
kamu ini dari mana? Dijawab, saya dari pengajian, dari majelis taklim. Kata yang nyukur sambil cukur ngobrol, dia nanya, kata dia komentarnya, bagus, masih muda, demen hadir di majelis taklim. Begitu. Jarang di kampung saya yang muda-muda mau ngaji. Kebanyakan yang sudah rambutnya beruban. Lalu kemudian ditanya, ngaji apa? Begitu. Dia bilang, ngaji tauhid. Ngaji tauhid. Iya. Cakep. Itu ilmu yang pertama kali dipelajari adalah ilmu tauhid. Lalu kemudian, boleh saya nanya? Kata tukang cukur. Maka dijawab, anak muda, boleh. Ini kayaknya ngajinya enggak meleng, tandanya siap ditanya dia sama tukang cukur. Kata si anak muda, mau nanya apa? Saya mau nanya permulaan ngaji aja. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata si tukang cukur, apakah menurutmu Allah itu Maha Pengasih? Dijawab, iya, Allah itu Maha Pengasih. Sebab guru waktu di majelis mengartikan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, berarti Allah itu Maha Pengasih. Kata si tukang cukur, kalau saya enggak percaya kalau Allah itu Maha Pengasih. Dia balik nanya anak muda, ambil nengok, emang apa kagak percaya kalau memang Allah Maha Pengasih? Kudunya tuh yang usaha konveksi tuh semuanya pada maju. Orang dagang tuh pengen untung, pengen maju usahanya, tapi kan ada yang rugi. Kudunya juga enggak ada yang rugi kalau Allah Maha Pengasih mah. Semua yang dagang kudunya untung karena pengennya orang yang dagang untung. Tapi ada juga yang rugi, yang bangkrut pun banyak. Jadi saya tidak percaya Allah itu Maha Pengasih. Si anak muda mikir, tapi kan guru ngartiin Ar-Rahman Maha Pengasih. Emang Allah pengasih, tapi ya juga ada juga di kampung saya konveksi yang rugi, yang tutup juga banyak, tapi Allah Maha Pengasih. Guru juga begitu ngartiinnya. Si tukang cukur dia nanya, apakah Allah Maha Penyayang? Iya, kan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau saya nggak percaya kalau Allah itu Maha Penyayang, sebab banyak orang yang masuk rumah sakit padahal semua orang pada pengen sehat. Kalau Allah tuh sayang, mana rajin ke masjid lagi, sakit dia. Kalau Allah Maha Penyayang kudunya sehat, enggak sakit. Dia mulai mikir, iya juga, tapi guru juga ngaji begitu. Jadi daripada banyak ditanya, takut nanya lagi, bingung. Akhirnya belum dikerok, udah segini aja. Lah ini belum dikerok,
baru cuman digunting-gunting. Udah segini aja, saya lagi ada acara, takut ditanya lagi, bingung lagi jawabnya. Maka dia kemudian sudah ditanya berapa bayarnya, itu tulisannya ada 20.000. Maka dibayarlah dia 20.000, bayar cukurnya. Lalu kemudian dia pergi aja, belum dikerok biar rapi, cambangnya dipotong apa kagak, nggak usah, udah gini aja udah cukup, yang penting kuping saya kelihatan aja, saya udah biasa pakai pici, jangan sampai kuping ketutup doang, kurang enak. Padahal takut ditanya lagi, bingung lagi jawabnya. Tapilah kemudian itu sesudah keluar daripada barbershop kira-kira 10 meter, balik lagi lah dia. Kata si tukang cukur, lalu kemudian kaget ketika dia balik lagi, ada yang ketinggalan. Dibilang tidak ada yang ketinggalan. Lah, emang apa nggak ada ketinggalan, balik lagi? Dijawab oleh dia, saya cuman mau mengata, saya nggak percaya kalau bapak ini tukang cukur. Kata si tukang cukur, innalillahi, lo ni waras apa kagak? Barusan saya cukur. Ya tapi saya tidak percaya kalau bapak ini tukang cukur. Si tukang cukur berkata, saya ini turunan ke-8. Maknanya dari engkongnya sampai babanya kerjaannya nyukur, sampai dia turunan ke-8 nyukur juga. Tapi kata si anak muda, saya tak percaya. Ditanya sama tukang cukur, dari mana ini? Kamu ini gila apa kagak? Enggak, saya waras. Sebab begini Pak, setelah saya keluar dari tempat bapak ini, ternyata saya temukan di jalanan banyak yang rambutnya pada gondrong. Kalau bapak ini benar-benar tukang cukur, kudunya juga semua orang rambutnya rapi, enggak ada yang gondrong. Tapi setelah saya keluar 10 meter dari tempat bapak, saya lihat itu banyak yang rambutnya pada gondrong. Jadi saya tak percaya kalau bapak ini tukang cukur. Maka kata si tukang cukur bilang, ini satu-satu. Begitu. Akhirnya si anak muda itu suruh duduk dulu, mau minum apa? Ditanya begitu, kata anak muda, saya mau teh pucuk aja. Lah kan 9.000, lumayan 20.000 balik 9.000, kan cukur 10.000, diskon 50%. Udah kan begitu. Ya baik, dia pergi juga keluar. Yang dingin apa yang biasa? Saya yang dingin udah biasa. Yang dingin udah jadi raja dia. Dia duduk, minumlah dia teh pucuk. Lalu kemudian itu kata si tukang cukur, begini anak muda, saya ini tukang cukur dari dulu, bahkan dari engkong-engkong saya juga tukang cukur. Tapi kalau masalahnya di luar sana banyak yang pada gondrong, itu tidak merubah saya bahwa saya ini adalah si tukang cukur. Itu penyebabnya yang gondrong-gondrong di luar sana itu penyebabnya satu, tidak seperti Anda mau dekat dengan saya. Kalaulah mereka-mereka yang gondrong-gondrong itu dekat dengan saya, pasti rambutnya rapi. Jadi saya tetap saja tukang cukur, biar kata di sana banyak yang gondrong-gondrong itu. Maka si gondrong itu kalau pengen dirapihin rambutnya, kudu dekat dengan saya. Begitulah kata si anak muda, demikian Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Maka sampaikan wahai tukang cukur kepada mereka yang gondrong-gondrong,
punya problem, usahanya menurun, bisnisnya merugi, istrinya kurang nurut, anaknya kurang nurut sama dia, sampai nama dia penyebab gondrongnya kurang mau dekat dengan Bismillahirrahmanirrahim, kurang mau dekat dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalaulah mereka yang punya problem-problem itu mau dekat dengan Allah, mau hampir dengan Allah, mau bertaqarrub dengan Allah, maka problem mereka akan dibereskan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Bismillahirrahmanirrahim adalah pintu dasar untuk menuju segalanya, dan menuju segalanya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintunya lewat pintu kasih sayangnya. Berbuat kasih sayang saja, nanti irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka bila mereka yang banyak problem hidupnya benar-benar mau dekat dengan Allah, mau akrab dengan Allah, yakin hakul yakin Allah bereskan problem-problem yang menimpa mereka, asal jangan jauh-jauh dengan Allah. Caranya biar dekat dengan Allah, fasjud waqtarib, sujudlah, dekatlah dengan Allah. Kalau kita sudah banyak bertaqarrub sama Allah, malam melek minta sama Allah, tidak ada gembok yang enggak ada kuncinya, tidak ada problem yang tidak ada solusinya. Solusi terbaik mendekati pencipta problem, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya diberikan solusi terbaik oleh Allah dalam memecahkan problem yang menimpa dirinya. Saudara sekalian, sekelumit ini yang bisa disampaikan terkait korelasi kenapa Bismillahirrahmanirrahim diawali dalam kitab ini, dan apa makna keterkaitannya dengan ilmu akhlak tasawuf. Maka hati kita tidak boleh jauh dengan Allah yang sifat terdepannya Rahman dan Rahim. Saking sayangnya Allah, ayam anaknya 8, banyak anaknya 8. Begitu sekolah enggak punya, ijazah enggak ada, kontrakan enggak punya, ayam mana lakinya si boy enggak ngurusin dia lagi. Tapi karena yakin Allah Rahman Rahim, maka ayam sampai detik ini hidup karena sayangnya Allah kepada mereka. Maka hati kita tidak boleh jauh dengan Allah, hati kita harus dekat dengan Allah yang Rahman Rahim, agar Allah bereskan urusan-urusan kita yang mengganggu jalan hidup kita. Problem sengaja dikirim oleh Allah agar supaya sadar bahwa kita punya Tuhan yang sifatnya Rahman dan sifatnya Rahim. Sekelumit ini di antara apa yang bisa disampaikan daripada hubungan bismillah dalam kajian ilmu akhlak tasawuf. Pertemuan mendatang kita bahas Alhamdulillahil Wahidil Majid, Al-Jawadil Wahhab, Ar-Razzaqil Hannanil Mannan. Segini yang dapat disampaikan pada pengajian malam hari ini.